Kalau sudah bisa seperti itu nanti fase stand-nya, fase menunggu berat badan saat berjalan pada kaki yang sakit itu. Terus kemudian kalau sudah bisa seperti itu, ganti sisi yang sakit, angkat pantatnya, sisi yang sakit yang diangkat. Nah, ini lebih berat. Ini melatih fase swingnya. Ya, lututnya turunkan. Jangan terlalu lama ya, kalau terlalu lama menaikkan tekanan jantung. Nah, Anda juga bisa melatih misalnya, Pak, ini seperti pengayuh sepeda, Pak ya. Ini juga komponen yang dibutuhkan untuk berjalan. Coba ini ditekuk seperti ini, terus nanti diluruskan seperti ini, Pak ya. Bergantian kanan dan kiri. Coba yang kanan tarik, ditekuk, ya. Terus diluruskan, ganti yang kiri. Anda bisa melakukan latihan seperti ini. Anda bisa lakukan di sini, misalnya Anda berikan stretch lurus. Angkat Pak, tarik, angkat tarik. Iya, sekarang dorong, luruskan, ini tarik. Tarik. Dorong. Fokusnya di sisi yang sakit. Tarik. Dorong. Nah, seperti itu juga bisa apalagi jangan di komunitas bawah. Makanya tuh sih Mungkin yang penting ini. enggak tuh. Nanti yang lebih banyak latihan berdiri dan berjalan. Sekali lagi jangan habiskan banyak waktu untuk latihan pada posisi tidur. Oke. Intinya apa lupa? Intinya kejalan kaki. Yang berikutnya kita lakukan PNS. Nah, ingat dalam mempelajari PNF itu kita harus tahu polanya, pola PNF, dan kemudian kita harus tahu tekniknya, teknik pelaksanaan PNF. Anda sudah dapat materi PNF ya? Pola PNF untuk upper ekstremitas, kemudian ada terang. Terang ini nanti ada dua ya, scapula dan vertex. Kemudian ada lower extremity. Pola untuk upper extremity apa? Polanya. Anda hafalkan aja dua, patek. Polanya dua, patek dan patek. ADD extensor Fleksi ADD eksorotasi, fleksi ABD eksorotasi. Anda hafalkan dua itu dan menghafalkannya pakai akronim yang aneh, menarik gitu ya. Patek. Kalau nggak hafal kebangetan ya, patek. yang sakit terang. Ya, daripada Anda menghafalkan D1, D2, Fadek, adek, abek. fleksi, ABD, singkat aja pakai patek. Fadek. Kalau Anda tahu patek, pasti Anda akan tahu lawannya, yaitu lawannya fleksi adalah ekstensi, ABD, endurotasi. Ini ekstensi, ADD, endurotasi juga.
Anda hafalkan 2, tapi kemudian Anda tahu polanya ada 4. Pola yang 4 itu jadi 8 di sini, yaitu siku ekstensi dan siku fleksi. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Jadi ada berapa polanya? Ekstremitas atas 8. Kalau Anda hafalkan satu persatu, orang nggak hafal 8 ini. Tapi cara menghafalkannya hanya fabrik. Anda tahu fabrik, mesti harus tahu kebalikannya. Anda tahu fabrik, tahu kebalikan. Dan masing-masing ini siku ekstensi, siku fleksi. 8. Nomor 1 apa? Fleksi adidik rotasi dengan siku ekstensi. Nomor 2, fleksi adidik rotasi dengan siku fleksi. Nomor 3, fleksi abidik rotasi siku ekstensi. Nomor 4. Apa sih? Sing fleksi ada di exo, siku apa? Extend. Nah, sekarang Sing abidik, pelaksanaannya dengan pola. Caranya untuk melaksanakannya seperti apa? Anda renungkan dulu polanya. Pajak itu fleksi. Oh, ini tuh gerakan pada bahunya Pak ya. Oh, bahunya fleksi itu begini. ADD itu begini. Eksorotasi itu seperti ini. Oh, ini Pak fleksi, ADD eksorotasi. Kebalikannya ekstensi, ABD, indorotasi. Oh, ini. Nah, ketemu ini. Padek dan kebalikannya. Ya, fleksi ABD exo, ekstensi ABD indo. Nah, gampang kan? Karena PNF itu selalu polanya diagonal. Satu ke kanan, nanti satunya mesti ke sana. Selalu diagonal. Nah, setelah polanya ketemu, maka kemudian Anda atur posisi tubuhannya. Kalau arahnya ke sana gerakannya, fisioterapinya ya menghadapnya ke sana. Posisinya grup kuda-kuda. Mata menghadap ke tangannya pasien. Oh, jadi menghadap ke sana. Setelah di sini, oh, putar balik begini fisioterapinya. Nah, nah, setelah posisinya Anda atur, yang ketiga pegangannya. Pegangannya gini. Untuk ekstremitas atas itu sebaiknya yang disarankan ya untuk pemula itu awalnya menyilang pegangannya. Nah, ini tangan saya menyilang. Nah, seperti ini. Terus berakhir tidak menyilang. Tangan saya tidak menyilang. Nanti dimulai lagi menyilang. Ya, tangan saya menyilang. Dan kemudian berakhir di sini tidak menyilang. Jadi dimulai dengan posisi menyilang, berakhir tidak menyilang. Dimulai lagi dalam posisi menyilang, berakhir tidak menyilang. Ya, selalu menurut saya pribadi ya, ini juga ada di bukumu mungkin ya. Ini menurut saya pribadi. Nah, seperti itu. Renungkan dulu polanya. Oh, pasif. Kebalikannya. Atur posisi tubuh saya sesuai arah gerakannya. Terus kemudian yang ketiga, atur pegangannya. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Nah, setelah 3 itu Anda atur, Anda siap untuk melaksanakannya.
genggam tangan saya. Jadi diberikan stretch stimulus. Genggam tangan saya. Putar. Putar keluar. Gerakan yang mendekati tubuh, tarik. Tarik ke atas, terus. Iya. Bagus, seperti itu, iya. Sekarang buka tangannya. Putar ke dalam. Ada dulu. Dorong. Menjauhi tubuh, dorong. Sama ya? Dorong ke bawah, kembali ke posisi semula. Iya, bagus. Sekarang genggam tangan saya, putar. Tarik ke atas. Buka tangannya, putar, dorong ke bawah. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas. Sekarang buka tangannya, putar, dorong kembali ke bawah. Giliran Mas Lampung baru dirapun. Anda melakukannya yang seperti ini, namanya slow reversal. Tekniknya slow reversal. Berbolak-balik arah dengan ritmis. Pada saat Anda memulai Slow. di mana Anda membetulkan pegangan Anda, arah gerakannya, itu namanya rhythmical initiation. Rhythmical initiation. Rhythmical. Apa nih tulisannya kok gitu? Berbolak-balik Anda bisa. arah secara ritmis. Pak, saya mau melakukan passive movement, tapi polanya PNF. Karena saya kalau passive movement biasa begini gampang sekali, Pak. Jam 15 Itu menit. keluarga pasien juga nirunya gampang sekali. Saya fisioterapi kuliah 3 tahun, masa gampang ditiru oleh keluarga pasien. Ini Saya mau melakukan passive movement tapi polanya PNF. Ya, silakan. Ya, Boh. misalnya, Berbuka. Pak, saya mau melakukan latihan dengan PNF. Tujuannya adalah untuk merangsang gerakan, munculnya gerakan. Maka saya lakukan seperti ini, Pak. Genggam tangannya, saya berikan stretch stimulus. Kemudian tarik ke atas. Belum ada gerakan ini, Pak. Ini pasif ini, saya yang menggerakkan sendiri. Tapi kemudian saya berikan stimulasi di sini. Saya berikan aproksimasi di sini. Ya, terus tarik. Nah. Boleh PNF dikombinasi dengan berbagai teknik seperti ini. Buka tangannya. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang putar, dorong ke bawah. Terus. Boleh. PNF kombinasi dengan stimulasi. Masih 1,5 jam. Ya Allah, main kamu. Pak, saya mau PNF tujuannya meningkatkan kekuatan otot ekstensor sikunya, Pak. Ekstensor sikunya itu loh, Pak. Saya mau kuatkan dengan PNF. Saya nggak mau pakai manual resisted seperti ini, Pak. Luruskan sikunya. Ayo, lebih kuat lagi. Saya nggak mau yang seperti itu, terlalu sederhana. Ya, keluarga pasien nirunya gampang. Ya, saya mau pakai PNF. Ya. Maka kemudian Anda melakukannya seperti ini. Ya. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, tekuk sikunya. Nah, ini dengan variasi sikufleksi. Nah, disinilah saya ingin meningkatkan kekuatan otot ekstensor sikunya. Buka tangannya, luruskan sikunya sambil didorong ke bawah baunya.
Iya, luruskan sikunya sambil didorong ke bawah. Iya. Kembalinya mungkin saya pasif saja. Misalnya bahunya sudah muncul gerakan, di sini masih lemah, di sini masih lemah. Anda memulainya tidak dari sini, tapi dari sini bahunya. Karena kita menggunakan prinsip luapan impuls. Yang kuat, impulsnya akan menuju ke yang lemah. Pak, ini nanti bahunya digerakkan ke sana, Pak. Mulai, Pak. Dorong tangannya, dorong tangan saya. Dorong tangan saya lebih kuat. Iya, sekarang luruskan sikunya, luruskan sikunya. Putar, dorong ke bawah semuanya. Jadi PNF tidak mesti dimulai dari kristal, tidak mulai dari genggam, dimulai dari mana yang lebih kuat. Misalnya yang muncul dulu bahunya, di sini belum muncul. Saya mau menggunakan pola yang ini, Pak. Kalau saya bilang tarik, nanti bahunya ditarik ke sana, Pak, ya. Ini. Selalu PNF itu perjanjian dengan pasien. Tarik ke atas, Pak, baunya tarik ke atas, terus lebih kuat. Iya. Baru di sini kita minta genggam tangan saya. Karena ada luapan impuls. Jadi tidak mesti dimulai dari distal. Pak, saya ingin meningkatkan stabilitas baunya. Nanti Anda akan pakai teknik rhythmical stabilisasi. Rhythmical stabilisasi. Anda melakukannya seperti ini. Genggam tangan saya, Pak. Tarik ke atas, lebih kuat lagi. Terus, nah tahanannya dikasih kuat sehingga pasien nggak bisa melawan. Tarik lebih kuat lagi, Pak. Tapi nggak terjadi gerakan. Sekarang dorong kembali ke bawah, baunya, dorong kembali ke posisi semula. Iya. Tapi kita kasih tahanan maksimal sehingga tidak terjadi gerakan. Lagi tarik ke atas lagi, Pak. Tarik ke atas. Dorong ke bawah. Tarik ke atas semuanya. Rhythmical stabilisasi untuk meningkatkan stabilitas sendi bahu, kekuatan otot-otot rotator kaki. Hoki. Jadi Anda menerapkan PNF pada pasien stroke itu bukan Pak, saya mau berikan PNF untuk pasien stroke. Enggak. Terus gimana? Pak, ini ada kelemahan atau gangguan stabilitas pada sendi bahunya. Saya ingin meningkatkan stabilitas sendi bahunya. Saya mau menggunakan PNF dengan teknik rhythmical stabilisasi. Nah, itu baru benar. Jadi ada tujuannya mau apa dulu, baru kemudian diberikan PNF yang sesuai. Tidak kemudian, Pak, saya mau mengaplikasikan PNF untuk pasien stroke saya. Alhamdulillah saya kurang 1 jam. Untuk apa? 1 jam ini. Untuk mengatasi masalah apa di pasien stroke? Kayaknya 1,5 jam. Sehingga kamu berikan PNF. 1,5 jam. Seperti itu. Anda mau meningkatkan kekuatan otot, misalnya flexor siku, walaupun flexor siku itu jarang ya karena dia spastik, biasanya lebih kuat. Anda pakai teknik repeated kontraksi. Ay, kapok loh. Terus nih, kok repeated. Repetitif anjir. Apa? Repetitif. Genggam tangan saya, tarik ke atas. Repetitif. Lebih kuat lagi, Pak. Lebih kuat lagi. Ini flexor siku yang mau dikuatkan ya. Genggam tangan saya, tarik ke atas. Tegak sikunya. Lebih kuat lagi.
lebih kuat lagi. Saya nggak mau hanya pakai manual resistant exercise seperti ini. Tekuk sikunya lebih kanan, tekuk sikunya lebih kuat, tekuk sikunya lebih kuat, tekuk sikunya lebih kuat. Kan efeknya sama kok. Saya ngajarin. Tapi bilang juga Efeknya sama. Apakah sama persis? Tidak. Karena PNF itu gerakannya multi. Kalau Anda hanya melatih seperti ini, flexor siku, ini gerakannya single. malah dari malam itu. PNF itu lebih fungsional karena dalam aktivitas fungsional kita dalam menggunakan lengan dan tangan hampir nggak pernah kita melakukan gerakan single. Makan ini single Pak, hanya fleksi ekstensi siku. Apa iya? Makan hanya fleksi ekstensi siku. Enggak. Postur holding, fixator di sini. Ya. Ini juga memegang. Contraction. Nah, PNF itu fungsional karena gerakannya tidak pernah single. Ya. Seperti itu. Serius? Agak beda. Contraction. Ada Pak fisioterapi itu yang nggak bisa mengaplikasikan PNF. Banyak. Dan kemudian dia melakukannya ya pakai cara yang mudah tadi. Ya, pasti movement manual resistant, hanya gitu aja lah. Toh pasien saya juga baik kok Pak. Toh pasien saya juga puas kok Pak. Jadi baik. Nah ini pasien yang saya tangani baik, sudah bisa berjalan lagi pakai teknik-teknik yang mudah. Bahwa seorang pasien stroke itu menjadi baik atau menjadi tidak baik, itu faktornya banyak. Ya, bukan hanya fisioterapi, faktornya banyak. Dan yang paling penting saya katakan berulang-ulang, yang paling menentukan adalah berat ringannya stroke-nya, bukan fisioterapinya. Karena fisioterapi yang jawara di Amerika, di Australia, di Inggris, dimanapun, apakah di sana nggak ada pasien stroke dengan gejala sisa? Banyak. Tetapi kalau Anda kemudian selalu berargumen seperti itu saat gagal menangani pasien, nah itu Anda salah besar. Misalnya Anda gagal menangani pasien, terus kemudian Anda bilang pada pasien dan keluarganya wajar. Di Amerika aja yang pasien stroke yang masih berat setelah kami juga banyak. Anda mencari kambing hitam itu. Ya, sebetulnya mungkin itu kegagalan Anda, tapi Anda mencoba mencari kambing hitam. Boleh Anda berkata seperti itu kalau Anda sudah melakukan terapi yang terbaik untuk pasien itu. Ya, tanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah memberikan terapi yang terbaik untuk pasien itu? Oh ternyata belum, saya pokoknya ngasal aja. Yang saya lakukan yang mudah-mudah, yang saya pahami. Yang ini saya nggak paham ya saya skip. Ternyata terapinya asal-asalan. Ya. Ya. Dan PNF ini menurut saya ya di semua kasus ya, semua FT, pelajaran FT itu butuh PNF. Karena PNF bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan, menambah ROM, melatih
koordinasi gerak, Enggak baca ya. Enggak. Kalau fungsinya banyak. Gak bisa. Seperti saya. Oke, satu lagi di sini. Setelah itu kemudian ada praktek ya. Fleksi ABD rotasi. Seleksi adik. Sama seperti tadi. Anda renungkan dulu polanya. Fleksi itu begini, ABD itu di sini, rotasi itu seperti ini. Kembalinya, gerakan kembalinya adalah ekstensi ABD indorotasi. Oh, di sini. Ya, ekstensi ABD indorotasi. Dan tadi sudah yang di sini, berarti yang kedua ya benar di sini. Fleksi ABD indorotasi, ekstensi ABD indorotasi. Nah, setelah polanya ketemu, yang kedua apa tadi? Atur posisi tubuh Anda. Kalau tadi di sini ya, begini posisi tubuh, yang ini di sini. Sesuai gerakannya, arah gerakan. Jadi kalau Anda sejajar dengan bed, nah ini nggak benar ini. Sejajar dengan bed berarti nggak benar. Ya Anda harus seperti ini atau ini seperti ini. Nah, seperti ini. Oh berarti ini. Saya menghadap ke sana. Saya menghadap ke sana. Ya. Setelah posisi, maka kemudian pegangan. Sama seperti tadi, awalnya menghilang, berakhir tidak menghilang. Dimulai lagi dengan awalan menghilang, berakhir tidak menghilang. Nah, setelah 3 hal Anda renungkan sudah benar, maka silahkan mulai. Mulainya di sini. Udah tangannya, dorong ke atas, putar keluar. Ya. Dorong ke atas. Ingat pegangan dalam PNF itu seperti ini ya. Ini fleksibel pegangannya, bisa berubah-ubah. Contohnya di sini. Nah, tangannya. Enggak tangannya. Putar. Dorong ke atas. Sekarang genggam tangan saya, putar ke dalam, tarik ke arah perut. Buka tangannya, putar keluar, dorong ke atas. Jadi pegangannya fleksibel. Ini bisa di sini untuk membantu gerakan, ini bisa menjadi di sini untuk memberikan tahanan. Begitu juga yang di sini. Ini kalau di sini membantu gerakan, tapi kalau berubah di sini ini menjadi tahanan. Genggam tangan saya, putar, tarik, nah ini menjadi tahanan. Tapi kalau dia nggak bisa, ini kita berada di sini membantu gerakan. Jadi pegangannya fleksibel. Jangan sampai Anda memegang pasien begini, nggak boleh. Jangan juga sampai Anda memegang pasien seperti ini, nggak boleh. Ya, nggak boleh memegang erat. Pegangan Anda itu fleksibel, bisa bergerak, berubah. Oke, sekarang praktek.